Halo, selamat bertemu kembali di belajar bahasa C++. Di video tutorial hari ini, saya mau membahas kasus ketiga, ya, contoh kasus ketiga dan pembahasannya masih dengan menggunakan array. Nah, di video kali ini saya akan bahas tiga soal kembali, ya, tiga contoh kasus terkait tentang array. Ya. Nah, kasus yang pertama adalah bagaimana cara kita menghitung berapa banyak bilangan genap atau ganjil yang ada di dalam array. Nah, di video sebelumnya, di kasus yang kedua, kita sudah menginput bilangan array, ya, menginput bilangan, kemudian kita menentukan bilangan genapnya kita tampilkan. Ya, bilangan genapnya berapa, bilangan ganjilnya berapa di dalam array itu. Nah, di kasus ketiga ini kita akan menghitung berapa banyaknya. Jadi kalau ada 3 ya 3, ada 4, 4 seperti itu. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, kita akan menghitung jumlahnya semua bilangan ganjil. Jadi penjumlahannya, kalau kemarin di video kemarin menampilkan kemudian berapa banyak, kemudian kita jumlahkan bilangan genap itu. Ya. Terus yang ketiga, kita akan coba menggabungkan dua buah array yang diinputkan. Oke. Nah, seperti biasa, saya akan menggunakan online GDB sebagai tools untuk mengimplementasikannya di dalam C++. Ini saya setting dulu C++. Kemudian ini saya coba hapus ya. Saya buat template awalnya include IOStream seperti biasa. Kemudian integer main, body utama dari program nanti. Ya, saya tulis dulu. Oke, ini bodinya. Kemudian using, saya tuliskan penyingkatan namespace-nya std. Oke. Kemudian kita seperti biasa, karena ini adalah tentang kasus array, maka kita coba input dulu. Ya, kita isi input array-nya. Misalkan integernya A, array-nya saya setting 5 aja ya. 5 dulu. Kemudian saya coba input. Di sini saya input array-nya. Pakai perulangan, ingat ya, di video sebelumnya kita pakai perulangan i++. Oke, di sini saya cout. Oke, ini saya data ke berapa di sininya? Ya. I, ya. Seperti itu ya, data ke i. Kemudian saya in. Oke, AI. Oke. Ya. Data ke i itu sama dengan berapa nanti datanya. Oke. Saya coba run ya. Oke, ada error. Coba kita cek. Oke, katanya not declare A. Oke, berarti I-nya harus kita deklarasikan dulu. Dari sini tinggal kita tambahkan integer int I. Oke, kita run lagi. Oke, data ke 0. Oke, 2, 1, 4. Oke, nah ini sudah proses untuk menginput data array. Input data array-nya udah selesai. Oke. Nah, kasus berikutnya adalah menghitung berapa banyaknya bilangan genap atau ganjil. Berarti kita harus tahu bilangan yang kita inputkan ini apakah genap, apakah ganjil. Ya, jadi pada saat kita inputkan itu kita harus tahu bilangan genapnya. Bilangan itu diinputkan itu genap apa ganjil. Nah, bisa dua cara ya. Jadi bisa aja kita tulis lagi for lagi di sini. Ini saya copy saja. Jadi kita tampilkan gini. Nah, ini. Nah, seperti biasa, kalau kita ingin mengecek bilangan genap ganjil, berarti kita lakukan apa? Validasi ya. Oke, betul. Kita lakukan filter atau validasi dengan menggunakan perintah if. Oke, if AI, jadi jika bilangan yang diinputkan, ingat ya, bilangan yang diinputkan kita moduluskan sama 2, sama dengan 0. Nah, ini genap nih. Ya. Maka kita cetak di sini total genap. Total genap. Oke. Nah, ini saya tambah plus-plus. Selain itu, else-nya, nah ini total ganjil.
ganjil plus plus. Oke. Nah, kita udah ngitung nih. Ya, kita sudah ngitung. Nih, ini prosesnya nih. Proses menghitung banyaknya ganjil atau genap. Oke. Ya, jadi kita hitung nih. Jadi ketika dia bilangannya genap, tambah satu-satu totalnya. Nah, di sini harus kita deklarasikan karena ada variabel baru total genap namanya. Total genap. Ya. Kita samakan di sini dan total genapnya kita setting 0, kemudian total ganjilnya juga kita setting 0. Oke. Ya. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kita coba tampilkan, kita cetak layout. Oke. Total bilangan genap yang diinputkan sama dengan, nah di sini total genap, koma. Ini sama nih, tinggal kita copy di bawah. Bilangan ganjil ininya kita ganti. Ganjil yang diinputkan di sini total ganjil. Oke. Nah, ini tinggal kita naikin ke atas, selesai. Ya, ini tinggal kita kasih enter, /n, sininya /n. Oke. Nah, ini ya, udah selesai ya. Oke. Oke. Nih, perintahnya. Oke, coba kita run ya, kita uji coba. Oke, saya masukkan bilangan pertama 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Total bilangan genap ada 2. Bilangan genapnya itu antara ada 2 dan 4. Bilangan ganjilnya adalah 3 dan 5. 1, 3, dan 5. Betul ya? Seperti itu. Ya, oke. Nah, ini udah benar nih. Ya, kita sudah bisa menampilkannya. Jadi kita udah bisa nampilkannya. Jadi kalau saya ulang lagi, misalkan saya input lagi genap semua nih. Misalkan saya input 222, misalkan 24, ini genap semua ya, saya cetak ya. 32. Oh, ya, genap semuanya 5. Oke. Nah, jadi logikanya adalah gimana? Logikanya input dulu ini seperti biasa. Kemudian prosesnya. Nah, proses ini karena AI ini adalah bilangannya yang kita inputkan di sini. Kan dia mulai dari 0, A0. Berarti kalau saya input 1, 1 dimulus 2 apakah sama dengan 0? Oh, tidak, Pak. Totalnya tambah 1 jadi 1. Nanti kalau saya input lagi genap lagi, 2 dibagi 2, 0 sisanya. Terus tambah, nanti ini tetap 0 total ganjilnya. Kenapa? Karena dari 5 bilangan yang diinputkan, semuanya adalah bilangan genap. Maka cetak di sini 5, di sini 0. Oke, itu ya. Oke, ini saya save dulu. Oke, ini saya save dulu. Oke, save ya. Oke, ini udah kita save, kita copy ke sini. Kita rename dulu lah ya. Rename. Ini kasus 3A. Oke. Ini save dulu. Oke, ini save-nya ke GitHub. Oke, ini harus login di GitHub, nggak apa-apa ya. Nanti aja kita ini kan. Oke, ini soal jawaban untuk kasus yang pertama, 3A. Sekarang kita coba yang kedua. Nah, ini menghitung penjumlahan semua bilangan genap atau ganjilnya. Ya, jadi kalau tadi ya ini menghitung banyaknya bilangan genap ganjilnya. Kalau kita mau menjumlahkan genap atau ganjilnya, genap ya totalnya berapa? Ganjil berapa? Nah, ini bisa kita tuliskan di sini. Kita udah buat ini. Nah, di sini. Jadi di dalam genap ini. Ya. Caranya gimana? Buat dulu variabel baru. Katakanlah di sini
Total, kalau tadi total genap ya. Oke, total bilangan genap. Oke, ini jumlahnya lah, jumlah. Saya kebalik ya, harusnya ini jumlah genap, jumlah ganjil. Nah, ini saya tulis penjumlahan aja. Penjumlahan genap. Oke. Ya, kemudian penjumlahan ganjil. Ya, 2 ya. Nih. Nah, di sini ya, di sini kita tulis nih penjumlahan. Berarti di sini penjumlahan genap ya, itu sama dengan penjumlahan genap kita tambah dengan AI. Ya. Jadi seluruh bilangan genap, jadi kan karena 0, misalkan tadi saya inputnya bilangannya yang diinputkan di sini ya, misalkan yang diinputkan oleh saya di sini adalah 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Nah, dia cek di sini bilangan genapnya berapa? Oke, 4 nih. Ya, 4. Maka 0 tambah 4. Kemudian nanti naik lagi. 4 yang sebelumnya ini 4 ditambah 6 jadi 10 nanti di sini. Jadi total genapnya adalah penjumlahan genapnya adalah 10. Sedangkan ganjil ada di sini. Nih, penjumlahan ganjil. Penjumlahan ganjil sama dengan penjumlahan ganjil tambah AI. Oke. Jadi dia sudah langsung tervalidasi di sini. Nah, yang perlu kalian perhatikan kalau coba kita jalankan dulu ini. Run ya. Ini harusnya error ini. Tuh, error ya. Ini error. Kenapa error? Karena ini ada di dalam if ini, di dalam proses ini ya, di dalam proses jika ininya benar itu karena lebih dari satu baris. Maka kalau dia lebih dari satu baris harus kita kasih blocking. Blockingnya apa? Blockingnya kita kasih kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nih kita ya. Jadi kita tutup di sini blockingnya. Tujuannya apa? Jadi ketika nilai ininya benar, maka yang dikerjakan dua ini. Pertama adalah ngitung berapa banyak bilangan genapnya. Yang kedua dijumlahkan nilainya. Ya. Nah ini sama juga nih. Kita blocking. Oke, ini kita blocking. Nah ini. Ya. Sekarang kita coba cetak. Say out. Ya. Total bilangan. Oke. Nah, ini saya say out. Nah, di sini saya tulis di sini. Hasil penjumlahan semua bilangan genap itu sama dengan penjumlahan genap. Oke. Ini saya copy. Sambil ini. Hasil penjumlahan semua bilangan ganjil. Penjumlahan ganjil. Oke. Nah, nih. Oke. Terus kita jalanin ya. Kita save dulu. Oke. Kita run. Oke, saya masukin. 1, 2, 3, 4, 5. Total semua bilangan genap yang diinputkan adalah 2. Ya, 2 dan 4. Totalnya adalah 6. Ini ya. Sedangkan total bilangan ganjil 3. 1, 3, dan 5 kalau dijumlahkan adalah 9. Nah, ini. Oke, berarti sudah benar ini ya. Oke, tinggal kita kasih, kalau mau di enter ke bawah, tinggal dikasih /n. Kasih ke bawah, dikasih /n. Oke, ini adalah penjumlahan semua bilangan genap atau ganjil ya. Oke, ini kasus kedua ya. Oke, silakan dicoba, dicek di sini. Nih, saya coba kecilkan dulu nih biar bisa dilihat secara umum, secara semuanya. Ini adalah proses input array-nya. Ini adalah proses menghitung banyak array bilangan genap dan menjumlahkannya. Oke. Ya. Kemudian ini adalah output-nya. Nah, di bawah ini adalah output-nya.
pencetakannya. Ya. Oke. Ini bisa saya rapikan outputnya. Ya, total bilangan yang diinputkan. Ini penjumlahan bilangannya nih. Ini penjumlahan bilangannya. Oke. Oke, soal kedua selesai. Sekarang soal ketiga. Nah, soal ketiga ini menggabungkan dua buah array. Ya, dua buah array. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Silakan nanti di kolom komentar ya. Oke, nah sekarang soal ketiga ini nih. Soal ketiga. Soal ketiga saya mau mulai dengan file baru. Ya, ini saya save dulu. Saya download dulu. Oke. Saya rename dulu ini. Ini kasus 3B. Oke. Jadi ininya saya hapus dulu ya sampai sini outputnya ini. Oke, nah ya. Kita menggabungkan dua buah array. Jadi konsepnya gini. Jadi kalau saya punya array A, jadi contohnya maksudnya gini. Ya. Jadi kalau saya punya array A, katakanlah isinya 2, 3, 4, 5, dan array B sama dengan 1, 2, ya. Nah, misalkan ini, ya. Maka digabung array-nya menjadi array C, ya, itu 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 6. Nah, gitu. Jadi dua buah array ini kita inputkan, ini array B-nya kita inputkan, ya. Kemudian array C-nya tuh gabungan, ya. Kita gabungkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 6. Ya. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya sama, buat dua buah array dulu. Berarti ada array A, kita setting katakanlah 100. Ya. Kemudian array B-nya kita setting 100 juga. Kemudian ada kemudian kita gabung lagi ada array C, katakanlah gini ya, 100 juga. Ya, ini adalah array A inputan, ini array B, ini array C. Ya. Nah, kemudian kita buat batas array-nya. Jadi misalkan nilai X-nya ini mau berapa nih. Jadi nanti gini, cout ketik berapa banyak data untuk array A. Nah, ini kita ketik gini. Ya, jadi mau berapa banyak? Ya, jadi jangan sampai 100 gitu ya. Kita buat gini. Jadi nanti pada saat dijalankan gini. Nah, ketik berapa banyak array untuk ini. Ya, nantinya tuh gitu. Ini saya cek dulu di sini integer X. Oke, ini sorry ini harusnya saya in ya. Oke. Ini saya in X. Nih, jadi maksudnya gini. Nah, mau berapa banyak? Misalkan sampai 5. Berarti kalau pas di enter, dia 5 data yang diinputkan. Ya, jadi kalau saya masukin 10 ya 10. Kalau masukin 11 11 data. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kita buat untuk perulangannya. Ingat ya, kalau apa? Ini input datanya nih. Input data array A. Array A. Oke. Tetap pakai for ya karena perulangan 0 ya. I lebih kecil. Nah, kalau kalau soal 1 2 kemarin tadi ya, ini kita tulis 5. Nah, karena di sini jangan tulisnya 100. Tapi kita lihat sesuai dengan batasnya nilai ini. Jadi kalau saya nginputnya cuma 5 ya 5 data. Kalau saya nginputnya 3 ya 3 data. Maka di sini X nih. Nah, lebih kecil X. I++. Oke. Baru saya ketik di sini cout-nya kayak biasa. Cout data ke ya I sama dengan cin AI. Nah, ini. Itu.
Jadi pada saat saya run, saya mau masukin berapa data di sini? Oh, 3 data, Pak. Enter, data ke-1, data kedua, data ketiga. Gitu. Kalau saya nginputnya 5 data, 5, ya lihat ya loopingnya ya. Tuh. Dia sampai 5. Gitu, ya. Paham ya? Jadi ini adalah untuk inputnya nih. Input datanya. Ya. Nah, nanti kita sudah dapat array A ini. Kenapa tadi kita setting 100 tadi? Karena kita batasnya maksimalnya 100 lah. Jadi kita inputnya jangan banyak-banyak sini. Ya. Jadi kalau 3 ya 3, 4, 4 seperti itu. Oke. Sekarang array B-nya gimana, Pak? Sama array B-nya. Ini bisa aja digabung di sini ya. Ini tulis di sini. Saya tulis di sini. Nah, ini untuk array B. Ya. Ketik ini untuk array B. Nah, buat ininya Y, katakanlah. Banyaknya ini. Ini B. Ya. Tulis di sini Y. Ya. Data array B. Oke, ini data ke I. Oke. Oke, nah. Sekarang posisinya ingat. Pada saat saya input 2, misalkan ini contohnya ya. Pada saat saya input 2, 3, 4, 5, berarti kan urutannya 0, 1, 2, 3. Ya, 3. 3 di sini. Ya. Nah, karena dia 3 di sini, ya 3, maka yang berikutnya adalah 4 ya. Ini 4, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, konsepnya berarti nanti data gabungan ini, yang ini ada pada di urutan terakhir. Pada saat digabung itu. Jadi pada saat kita gabung, itu ada di array terakhir. Ya. Oke, jadi pada saat kita nanti gabungannya itu nanti ditambah di sini. Jadi 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 berarti ininya indeks keempat. Oke. Berarti kita harus ngambil ya, kita harus ambil posisi terakhir data ini ada pada posisi keberapa. Ya, jadi kita harus ambil posisi dia ini ada posisi keberapa. Nah, ini saya tulis nih di sini. Di sini ada variabel namanya posisi akhir. Nah, posisi akhir. Jadi ketika ini selesai input, maka kita ambil posisi akhir array-nya. Nah, isinya berapa? Posisi akhir itu. Posisi akhir itu adalah nilai i-nya ini. Jadi kalau dia sampai tadi inputnya 3, maka dia 1 2 kan? Maka ini 2 kan nilainya, ini 2 i-nya. Maka di sini adalah nilai i-nya kita ambil. Gitu. Ya. Oke, nah pada saat kita nginput ini data A, ini datanya berarti B nih. Array B, ya BI. Ya, ini kan array A, ini array B. Ini array A, array B. Kita input di data array B. Nah, kita buat di sini array gabungannya di sini. Maka array C, I. Nah, kan kalau kita I, 1 kan dia diisinya di sini. Maka di sini jangan I, tapi array gabungan di sini nantinya. Array K-nya sama dengan oke. Nah, kita kan input nih array-nya Y ya. Ini sampai Y. Oke, ini sampai Y. Kemudian ini BI. Nah, kita tulis untuk array C-nya yang gabungan itu. Di sini adalah array K. Jadi posisi terakhir tadi ini. Jadi posisi yang data B ini kan ada di akhir. Itu kita isi dengan BC. BI. Nah, kita isi nih. Jadi yang terakhir dulu nih diisi di array. Depannya masih kosong. Ya. Oke. Nah, kemudian nilai K-nya kita tambahin satu-satu. Oke, kita tambahin satu-satu ya. Nah, kita tambahin satu-satu. Jadi biar dia bertambah ininya, nilai K-nya nih posisinya. Jadi kalau di sini ada 4, 1 2 0, 1 2 3, maka di sini 3, maka di sini nanti masukin array ketiganya, keempat, kelima dan seterusnya.
Ya, nah di array C ini juga di A-nya ini kita masukkan juga di sini CI-nya. Array gabungan tadi. Itu diisi dari A, I. Gitu loh. Jadi CI yang ini keisi oleh nilai AI, A, sedangkan CK ini adalah nilai dari array B. Oke. Nah, terakhir baru kita cetak di sini outputnya. Array gabungannya. Oke, ini array gabungan ya. Array gabungan. Kita cetak nih array gabungan. Cout ya. AI. Oke, kita cetak sini. Sorry. Array gabungan itu adalah CI. Nah, kita cetak. Ininya jadi jangan lagi sampai Y, tapi sampai K. Ya. Ini kita cetak di atas berarti. Array gabungan adalah oke. Gitu ya. Sip. Ini kita koma. Nah, kita giniin. Coba kita run. Oke, oh cannot. Oke, K-nya belum dideklarasikan, sorry. Sorry posisi ya. Kok K sih ini? Bentar. Oh, ini sorry. Ininya posisi akhir harusnya, sorry. Posisi akhir. Ini posisi akhir. Oke. Ini sampai posisi akhir. Oke. Nah. Oke. Saya run ya. Titik koma array gabungan. Oke ini. Oke. Ketik mau berapa untuk array A? Saya masukin 3 ya. 1, 2, 3. Berapa untuk array B? 5. Saya masukin 4, 5, 6, 7, 8. Ya, saya enter. Array gabungan adalah 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi dua array ini digabung jadi satu. Oke. Ya. Nah, saya coba ulangi lagi ininya, caranya. Jadi, kita buat definisikan dulu 3 buah array. Array A itu adalah array A yang mau kita inputkan, sedangkan B adalah yang inputkan, sedangkan C adalah array gabungannya. Kemudian kita buat variabel I untuk loopingnya, X itu untuk ngambil berapa banyak data untuk array A, Y itu adalah berapa banyak data untuk array B, sedangkan posisi akhir adalah posisi akhir dari array A yang terisi. Jadi kalau array A itu terisinya 4, maka array berikutnya 5. Oke, nah sekarang kita jalankan di sini, ini input ya. Ketik berapa banyak data array A yang kita inginkan, X nih, simpennya ke X. Kemudian lakukan looping for I sama dengan 0, I lebih kecil dari X. Ya, lebih kecil dari ini. Jadi kalau 4, 4, kalau 5, 5. Kemudian masukin datanya. Data ke I, data ke 0, data ke 1, sampai data ke 3. Disimpan di AI, ini array A. Ya, disimpan di array A. Jadi array A ini, ya ini disimpan nih, tek ke input. Kemudian ketika dia nginput, kita simpan juga ke array C-nya, array gabungannya. Jadi array gabungan ini nanti akan dia ngisi dulu nih 4 data pertama. Ya, disimpan di sini C-nya. Oke, sampai sini udah. Nah, kemudian ada posisi akhir. Posisi akhir ini adalah gunanya untuk menyambung data dari array A tadi ke array B. Jadi posisi akhirnya di mana? Posisi akhir adalah di I. Kan keluar di sini, misalkan di sini ada 0, 1, 2, 3. Maka terakhirnya adalah 3. Ya, 3. Maka dia data terakhir adalah 4 di sini nantinya. Yang keempat diambilnya. Maka yang keempat ini menjadi pada saat kita inputkan array B, maka di sini yang ini adalah posisi C, posisi akhir. Ya, diisi dengan BI. Terus ditimpa, terus ditambahin. Jadi nambah ke ujung di sini. Nah, berarti array C sekarang sudah terisi lengkap di sini. Maka tinggal dicetak output array gabungannya. Oke, coba kita ulangi lagi ya. Saya masukkan misalkan array A-nya 5. 1,
2. Oke, saya masukin 7. Oke. Oh, ya. 14562, 2244 sampai 88. Nih. Oke, berarti ini array gabungan ya. Ya, kita sudah selesai kasus yang ketiga seperti ini. Silakan dicoba, nih dilihat dulu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya di kolom komentar ya, seperti itu. Oke, demikian dari saya di video singkat tentang penjelasan 3 kasus array ini. Semoga berguna. Ya, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya di kolom komentar video ini. Terima kasih, selamat mencoba, sukses selalu.